Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja, bukan? Oke, perkenalkan, nama saya adalah Kak Fikri. Saya adalah tentor bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mulai pelajaran bahasa Indonesia. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut. Hai adik-adik, hari ini kita belajar mengenai bahasa Indonesia, di mana kali ini kita belajar mengenai biografi. Ini adalah pelajaran kelas 10 semester 2. Ketemu dengan saya, Kak Fikri, sebagai tentor bahasa Indonesia. Apa sih biografi dan autobiografi? Apa perbedaannya biografi dengan autobiografi? Sama atau beda? Mari kita lihat slide berikut. Yang pertama, kita membahas definisinya. Berbeda dengan autobiografi. Autobiografi adalah cerita atau kisah seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Sementara biografi adalah teks yang berisi kisah atau cerita seorang dalam kehidupannya yang ditulis oleh orang lain. Nah, tentu beda bukan? Kalau autobiografi kita mampu menulis kisah kita sendiri, lalu kita menulisnya sendiri, lalu kita terbitkan sendiri. Sementara biografi tidak seperti itu. Biografi kita melihat tokoh siapa yang mempunyai keteladanan, keistimewaan yang patut ditiru atau patut dicontoh oleh orang lain, lalu kita menulis kisah-kisahnya tokoh tersebut dan kita bukukan atau kita terbitkan sehingga dapat dicontoh oleh orang lain ataupun pembaca. Nah, tokoh-tokoh yang ditulis tidak sembarang tokoh, melainkan tokoh-tokoh yang memiliki keistimewaan serta hal yang dapat diteladani oleh para pembaca. Lalu ciri-ciri biografi. Di sini ada 3. Biografi dibuat berdasarkan informasi fakta serta disajikan dalam bentuk narasi. Narasi di sini berarti berupa cerita, berupa teks yang panjang. Faktual. Faktanya didasarkan pada pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Lalu yang ketiga, pengalaman hidup seseorang dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga dapat menjadi seorang yang sukses sampai sekarang, dan dapat dijadikan teladan bagi orang lain yang membacanya. Lalu yang ketiga, ada jenis-jenis biografi. Di sini ada 2 jenis biografi. Yang pertama authorized biografi, yang kedua adalah unauthorized biografi. Di mana authorized biografi ini penulisnya harus mendapat izin atas pengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Jadi kamu mau menulis salah satu tokoh di Indonesia. Nah, ketika orang ini masih hidup, kamu harus mendapat izin, meminta restu kepada orang tersebut, sehingga kamu tidak bisa dibilang moncong lah, atau tidak sopan santun. Nanti sopan santun ini yang akan menjadikan kamu bisa menulis buku authorized biografi. Lalu yang kedua ada unauthorized biografi, di mana unauthorized biografi ini penulisnya bisa menulis tanpa sepengetahuan tokoh yang akan ditulis. Biasanya terjadi karena tokohnya sudah wafat. Nah, itu banyak yang tokoh-tokoh yang sudah wafat seperti B.J. Habibie, Pak Soeharto, Pak Soekarno. Nah, ini adalah beberapa tokoh Indonesia yang sudah melegendaris. Beberapa juga dan mereka juga merupakan mantan presiden kita. Boleh orang menulis biografinya. Lalu selanjutnya ada strukturnya, di mana ada 3 strukturnya. Yang pertama orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi di sini adalah bagian awal teks berita, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Nah, informasi di sini berhubungan dengan 5W+1H. Lalu yang kedua, peristiwa penting, di mana terjadi rangkaian peristiwa yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Misalnya, dia berawal dari kisah hidupnya yang tinggal di golongan masyarakat yang miskin, lalu dia merintis melalui pendidikannya, lalu bisa berkarir, bisa berprestasi, lalu bisa memberikan jasa-jasa kepada masyarakat, bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah maupun pusat, serta dia mampu membuat karya-karya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini adalah peristiwa penting dan ini masuk ke dalam
struktur peristiwa penting atau kejadian penting. Lalu yang ketiga adalah reorientasi yang berupa simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah disampaikan. Nah, bagian ini bersifat opsional, artinya bagian ini boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya keteladanan dan keistimewaan. Kadang orang lupa tentang keteladanan dan keistimewaan. Apa sih perbedaannya? Nah, di sini kita akan membahas keteladanan adalah hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh orang lain yang berupa kepribadian atau perilaku, lebih tepatnya kepada sifat seseorang tersebut. Bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, itu yang akan ditiru oleh orang lain. Lalu keistimewaan. Nah, ini perbedaan keistimewaan dan keteladanan. Keistimewaan ini belum tentu dapat dicontoh atau ditiru oleh orang lain. Biasanya berupa prestasi atau karya yang dihasilkan. Tidak semua orang bisa bermain bola, gitu kan? Tidak semua orang bisa berprestasi di bidang yang sama, tapi semua orang bisa berlaku baik pada sesama. Semua orang bisa sopan santun, bisa saling, bisa ketemu orang yang lebih tua dia hormat, tapi tidak semua orang memiliki prestasi yang sama. Kira-kira seperti itu gambaran kecilnya. Lalu di sini ada kaidah kebahasaan, di mana kaidah kebahasaan ini menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Di sini kata ganti orang ketiga tunggal berupa ia, dia, dan beliau. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami. Yang terakhir adalah banyak menggunakan kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh seperti jenius, rajin, ulet, baik. Nah, itu adalah beberapa contoh kata sifat. Bagaimana membuat teks biografi? Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkah sederhananya adalah pertama, mengumpulkan informasi tentang tokoh. Jadi kita tidak boleh asal-asalan mendapat data atau mendapat informasi tentang tokoh, atau kita melakukan dengan imajinasi kita, itu tidak boleh. Harus kita mengumpulkan informasi tokoh atau bisa disebut dengan observasi wilayah atau observasi tempat. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana informasi yang tepat. Lalu yang kedua, menyusun poin-poin peristiwa penting. Yang tadi barusan disebutkan adalah bagaimana tentang pendidikannya, jasa-jasanya, penghargaan apa yang didapat, serta karya-karya apa saja yang telah diterbitkan. Yang ketiga, mulai menyusun perangkat tulisan sesuai dengan struktur yang sudah diinformasikan tadi, ya kan? Lalu yang terakhir adalah menyusun teks sesuai struktur. Nah, di mana di sini kita tidak boleh sembarangan menulisnya. Bagaimana para pembaca ini bisa tertarik dengan hasil karya kalian. Nah, ini adalah contoh-contoh buku biografi. Di sini biografi tentang Gus Dur, Muhammad Hatta, Khairul Anwar, Chairul Tanjung, Sudirman, dan Pak B.J. Habibie. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.